bayangkan ini. Selama ini mungkin bukan dunia yang terlalu keras padamu. Mungkin caramu melihat dirimu sendiri yang diam-diam menghancurkanmu. Dalam 5 detik pertama saat kamu mendengar kalimat itu, ada bagian dalam dirimu yang langsung bereaksi, entah terasa tertusuk atau justru terasa benar. Meski ia video ini memang untukmu. Banyak orang hidup dengan perasaan yang sama. Lelah, sensitif, mudah tersinggung, mudah merasa diremehkan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena setiap hari mereka memikul satu beban yang tidak terlihat. Cara pandang yang salah tentang diri sendiri. Kamu bangun pagi, membuka ponsel, melihat pencapaian orang lain, lalu tanpa sadar bertanya, kenapa hidupku begini? Dari situ emosi mulai bergerak. Cemburu, takut tertinggal, marah pada keadaan, kecewa pada diri sendiri. Bukan karena faktanya, tapi karena maknanya di kepalamu. Stoikisme melihat ini dari sudut yang sangat berbeda. Bukan dengan menyuruhmu berpikir positif. Bukan dengan memaksamu kuat secara palsu. Justru sebaliknya. Stoikisme mulai dengan satu tamparan halus. Masalahmu bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kamu menilai apa yang terjadi. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangannya terhadap peristiwa itu. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi jika kamu benar-benar memahaminya, banyak penderitaan runtuh dengan sendirinya. Ketika seseorang meremehkanmu, rasa sakitnya bukan berasal dari kata-katanya, tapi dari kesimpulan di kepalamu, bahwa kamu memang tidak cukup, bahwa penilaian orang lain adalah cermin nilai dirimu. Disitulah kesalahan dimulai. Kita hidup di dunia yang mengajarkan satu hal secara diam-diam. Nilai dirimu harus dibuktikan. Dengan prestasi, dengan pengakuan, dengan validasi. Maka ketika tidak mendapatkannya kamu merasa kosong. Kamu mulai overthinking. Menganalisis setiap perkataan orang, setiap ekspresi, setiap penolakan kecil seolah itu vonis tentang siapa dirimu. Padahal stoikisme justru mengajarkan kebalikannya. Nilai dirimu tidak pernah berada di tangan dunia. Marcus Aurelius menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan berasal dari hal tersebut, melainkan dari penilaianmu tentangnya. Ini bukan ajakan untuk menutup mata dari realitas, tapi undangan untuk mengambil kembali kendali. Selama kamu menyerahkan harga dirimu pada pendapat orang lain, kamu hidup sebagai tawanan, dan tawanan selalu reaktif. Mudah marah, mudah takut, mudah terseret emosi. Coba bayangkan seseorang yang benar-benar memahami ini. Ia tetap bekerja keras, tetap berusaha, tapi tidak menggantungkan identitasnya pada hasil. Saat gagal, ia belajar, bukan membenci diri. Saat diremehkan, ia diam, bukan karena kalah, tapi karena tidak semua hal pantas diberi reaksinya. Dalam keheningan itu ada kekuatan yang jarang dimiliki orang. Stoikisme tidak membuatmu kebal emosi, ia membuatmu berdaulat atas emosi. Ada perbedaan besar di sana. Ketika kamu mulai melihat dirimu sebagai pengamat pikiranmu sendiri, bukan budaknya, hidup terasa lebih ringan. Kamu menyadari bahwa tidak semua yang muncul di kepalamu adalah kebenaran. Banyak di antaranya hanya kebiasaan lama yang belum pernah kamu tantang. Seneca pernah mengingatkan, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Overthinking adalah contoh paling nyata. Kamu menderita karena skenario yang belum tentu terjadi, karena penilaian yang belum tentu benar. Stoikisme mengajakmu kembali ke saat ini, ke hal yang benar-benar ada di bawah kendalimu. Sikapmu, responmu, karaktermu. Ada momen hening yang penting di sini. Berhentilah sejenak, tarik napas. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Berapa banyak energi hidupmu yang habis hanya untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan? Pendapat orang, masa lalu, kemungkinan terburuk, ekspektasi sosial. Semua itu seperti air laut. Semakin kamu minum, semakin haus. Twist stoikisme terletak di satu prinsip utama. Kendali diri jauh lebih penting daripada kendali dunia.
Dunia tidak akan menyesuaikan diri dengan perasaanmu. Orang tidak akan selalu adil. Keadaan tidak akan selalu ramah. Tapi kamu selalu punya satu wilayah kekuasaan yang tidak bisa disentuh siapapun. Bagaimana kamu memaknai semua itu? Saat kamu mengubah cara melihat diri sendiri, dari aku harus diakui menjadi aku bertanggung jawab atas tindakanku. Dari aku gagal berarti aku buruk, menjadi aku belajar berarti aku hidup. Sesuatu bergeser di dalam. Kamu menjadi lebih tenang, bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi berperang dengan bayangan. Ini bukan perubahan instan, ini latihan harian. Setiap kali emosi naik, kamu berhenti sejenak. Setiap kali merasa diremehkan, kamu bertanya, apakah ini benar-benar tentangku atau hanya tentang persepsi mereka? Setiap kali overthinking datang, kamu kembali pada satu hal sederhana. Apa yang bisa aku kendalikan sekarang? Dan perlahan, tanpa suara keras, tanpa pengumuman, kamu berubah. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tidak lagi lapar pengakuan. Kamu tetap berjalan, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Di titik itu, kamu akan merasakan sesuatu yang jarang dirasakan banyak orang. Ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Mengubah cara kamu melihat diri sendiri bukan berarti menjadi dingin. Itu berarti menjadi jujur. Jujur bahwa nilai dirimu tidak naik turun mengikuti dunia. Jujur bahwa kekuatan sejati tidak terlihat dari seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa dalam kamu menguasai dirimu. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu bisa berkata dalam hati dengan tenang, aku tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk merasa cukup. Aku hanya perlu menjadi diriku, dengan kendali penuh atas diriku sendiri.